الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآية Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga di dalam pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, sehat, walafiat, sehingga diberi kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. I'm sorry for I use in English because kepala sekolah say use English a little bit. Before we talking about Iqra, let me introduce myself. My name is Irfan Maulana. I'm from South Brebes, exactly between Brebes and Cilacap. And I was graduated from Muhammadiyah University of Yogyakarta. And now I'm using in bahasa ya. Jadi sebelumnya mohon maaf Pak, tadi sedikit perkenalan pakai bahasa Inggris. Tadi dikasih waktu sama Bapak Kepala Sekolah mengenai jurusan. Kebetulan lulus saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan sekarang diberi waktu untuk sharing ya about tentang yang telah saya sampaikan tadi di mukadimah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya Iqra, bacalah. Nah, kenapa di sini surat menerangkan tentang membaca? Pada hakikatnya manusia ini kan harusnya belajar dan belajar untuk menjadi hal yang tidak tahu menjadi tahu. Karena kalau melihat dari data UNESCO, Indonesia ini dari 62 negara yang suka membaca, Indonesia masih ada di peringkat 61, masih di bawah negara Thailand. Kalau dipresentasikan, Indonesia tingkat literasinya masih di angka 0,001%. Artinya apa? Artinya dari 1.000 orang yang suka, artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang suka membaca. Tapi menurut data Kemendikbud, orang Indonesia kenapa jarang suka membaca? Yang pertama karena aksesnya, akses untuk mendapatkan bukunya. Ya, tapi dengan adanya sekarang mobile phone atau online shop, kita bisa mudah untuk mendapatkan referensi buku untuk menambah keilmuan kita, agar nutrisi keilmuan kita terus terjaga. Nah, harapannya ketika literasi ini ada di suatu sekolah atau lembaga, jadi minat baca anak-anak semoga semakin meningkat. Karena kalau melihat pendidikan sekarang sudah mengarah ke sana, khususnya dalam tilawah Pak ya. Sampai sekarang kan udah ada lembaga kayak MI Muhammadiyah Tahfidz, kan itu udah merujuk ke arah membaca dan menghafal gitu. Kalau melihat di sekolah sekarang itu biasanya setiap kelas itu sudah mengadakan namanya reading corner atau pojok literasi. Anak-anak sebelum masuk diusahakan untuk membaca buku minimal 1 lembar. Habis membaca, mereka merangkumnya menjadi satu kesatuan atau beberapa kalimat, dan itu nanti akan dipajang di pohon literasi. Tujuannya yaitu agar generasi selanjutnya bisa menjadi lebih baik dalam hal literasinya. Ada sedikit cerita, ini cerita nyata Pak ya. Kebetulan di daerah Jabodetabek dulu, daerah Bekasi tepatnya, ada seorang Chinese, dan alhamdulillah sekarang udah masuk Islam. Waktu itu yang masuk Islam duluan yaitu anaknya, anak kelas 3 menginjak ke kelas 4. Nah, awal dia ketertarikan dengan Islam, yang pertama melihat di lingkungan sekitarnya mengaji Iqra.
Biasanya kalau di TPA di kota itu anak-anak membawa buku panduan Iqra. Di situ ada tulisan Iqra. Nah, dari situ namanya ini Hasan ya. Kalau nama dulunya nonnya namanya Jackson. Jadi kelas 3 dia melihat ke temannya, menanyakan, "Apa itu Iqra?" katanya. Iqra ini panduan untuk belajar huruf hijaiyah. Ya. Jadi kalau misalkan orang Islam mau belajar tentang Al-Qur'an, maka belajar dulu tentang huruf hijaiyah. Nah, dari situ Hasan ini mencoba untuk browsing, minjem mobile phone-nya ke orang tua, apa sih makna Iqra? Ternyata makna Iqra yaitu membaca. Nah, dari situ dia berpikir bahwasanya mungkin orang Islam sering membaca gitu. Dari situlah ada ketertarikan tentang Islam. Dan alhamdulillah ketika dia menginjak usia 4 tahun, kelas 4 maksud saya, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan alhamdulillah walaupun kedua orang tuanya masih agamanya non ya waktu itu. Nah, ketika dia pindah dari sekolah yang basisnya non ke sekolahan muslim untuk mengejar ketertinggalan. Alhamdulillah dari situ dia berusaha untuk membaca dan mengikuti target yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Akhirnya dari kelas 4 sampai kelas 6 SD ini dia bisa menyelesaikan 3 juz hafalan Al-Quran. Masya Allah kan, 3 juz. Padahal basis dia non ya. Apalagi kita yang sehari-hari kita sudah membaca Al-Quran, sudah paham tentang Al-Quran, kita harus lebih semangat lagi untuk menghafal Al-Quran. Dan yang selanjutnya yaitu setelah kita membaca mungkin kita harus menuangkan apa yang sudah kita baca dalam tulisan. Di dalam surat Al-Quran dibahas nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena. Nah, artinya ketika kita sudah punya gagasan, kita bikin sebuah framework cara berpikir dalam sebuah tulisan. Mungkin ini sedikit sharing yang bisa saya sampaikan mengenai info tentang apa yang tadi saya bahas, dan mohon maaf jika ada banyak kesalahan karena di sini saya masih proses belajar juga, Pak. Dan baru di sini ya, baru dari hari Sabtu, sekarang udah beberapa hari di sini. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.